فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Kita lanjutkan pada pertemuan hari kelima dari kajian rutinitas kita dari kitab Al-Mabadi wal-Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah, serta ideologi. Sebuah karangan kecil dan mungil yang ditulis oleh guru kami Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan hari sebelumnya, hari terakhir, poin yang kita ambil adalah poin yang keempat, poin yang ketiga dan poin yang keempat. Dua poin kita ambil pada pertemuan hari sebelumnya tentang maksud dan tujuan penciptaan manusia, yakni untuk beribadah. Kemudian materi yang kedua yang telah kita ambil juga pada pertemuan sebelumnya tentang agama Islam, antara agama yang hak, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diterima agama selain agama Islam. Kita lanjutkan pada pertemuan kita hari ini akan mengambil poin yang kelima. Langsung saja kita baca. Kata sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Al-Khamis, poin yang kelima. Fa'idha qila laka man nabiyuk, apabila dikatakan kepada engkau siapakah nabi engkau, apabila ditanyakan siapa nabimu. Sebelum kita menjawab, membaca jawaban yang dibawakan oleh penulis dari pertanyaan di depan ini, poin yang kelima memiliki keterkaitan dengan poin yang keempat dan juga poin yang kedua. Jadi tiga poin ini secara berturut-turut boleh bawakan kepada kita, mulai dari pertanyaan marobuk, siapa Rabb engkau, kemudian pertanyaan yang kedua madinuk, apa agama engkau, lalu pertanyaan yang ketiga yang kita akan kaji pada hari ini, man nabiyuk, siapa nabi engkau, merupakan tiga pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat di alam kuburan pada setiap orang yang akan masuk ke dalam kuburan. Dan ini namanya fitnatul qabr. Fitnah artinya adalah ujian, cobaan. Nah, berupa pertanyaan. Pertanyaan demi pertanyaan yang isinya adalah tiga pertanyaan. Ini marrabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Siapa Rabb engkau, apa agama engkau, dan siapa nabi engkau. Dan fitnatul qabr ditunjukkan oleh hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, dan ini disilakan dengan fitnatul qabr. Sebelum kita membaca lebih jauh, apa yang penulis ingin terangkan kepada kita tentang isi jawaban dari pertanyaan ini, man nabiyuk. Nah, tiga hal ini merupakan hal yang paling mendasar yang hendaknya dijadikan wawasan serta pengetahuan oleh setiap insan. Tiga jawaban dari tiga pertanyaan inilah merupakan ilmu pengetahuan yang paling inti. Dalam buku milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih,
Ketika beliau menerangkan tentang al-ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu, khususnya ilmu yang bermanfaat, beliau memberikan pengertian tentang ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, serta mengenal agama dengan dalil-dalil yang landasan pokok. Artinya orang yang mau menuntut ilmu hendaknya dia menuntut 3 ilmu ini. Orang yang mau menuntut ilmu hendaknya paling mendasar yang dituntut adalah 3 ilmu. Mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang nabinya, kemudian mengenal tentang agama Islam. Nah, adapun orang yang mengaku berilmu hanya saja dia adalah ilmu dunia, kemudian mendapatkan predikat yang tinggi, entah itu gelar-gelar kesarjanaan S1, S2, S3, bahkan profesor sekalipun, memiliki gelar-gelar keduniaan, kemudian tidak mengenal siapa Allah, siapa Rabb, tidak mengenal apa agama yang hak, tidak pula mengenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya dia adalah orang jahil meskipun memiliki predikat gelar keduniaan. Nah, di sisi lain seandainya pun seseorang tidak memiliki gelar, tidak memiliki predikat, tidak memiliki pangkat jabatan keduniaan atau gelar-gelar pendidikan akademis keduniaan, kemudian dia mengenal tentang siapa itu Allah, agamanya yang hak, kemudian siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam, dialah hakikatnya orang yang berilmu. Buku yang di depan kita yang Mabadi'ul Mufidah terdapat 90-an poin. Perhatikan, baru sampai poin yang kelima beliau jelaskan kepada kita tentang 3 hal yang utama ini, karena inilah yang paling mendasar. Kenal dulu siapa itu Allah. Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Allah adalah zat yang diibadahi. Kenal juga Nabi sama-sama akan kita kaji pada hari ini. Kenal juga apa itu agama hak, agama Islam, merupakan agamanya seluruh para nabi. Nah, dan dengan agama ini mengantarkan seseorang ke dalam surga. Beragama dengan selain agama Islam rugi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar mukadimah, kita akan lanjut pada kandungan jawaban dari isi pertanyaan. Kita ulangi. Poin yang kelima, kata Syekh Yahya hafizahullah taala, fa idza qila laka, bila dikatakan kepada engkau man nabiyyuk, siapakah nabi engkau? Pertanyaan yang ketiga yang harus kita bisa menjawabnya, di alam kuburan. Faqul, maka jawablah, nabiyyi wa nabiyyu hadhihi al-ummati jami'an huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jawabannya adalah nabiku serta nabi umat ini seluruhnya, dia adalah Muhammad, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad nabiku, nabi umat ini seluruhnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pertama harus kita ilmui. Dan inilah jawaban yang kita persiapkan ketika ditanya nanti dengan 3 pertanyaan secara beruntun di alam kuburan yang disebut dengan fitnatul qabr. Nah, diterangkan dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Isi pertanyaan tersebut, bunyi hadisnya, amal mukmin, adapun orang mukmin dia menjawab pertanyaan 3 di atas, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi. Nah, wal Islamu dini, dia menjawab bahwasanya Allah adalah Rabbku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku. Adapun orang munafik ketika ditanya, dan juga orang kafir ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama di alam akhirat, di alam kuburan, mereka menjawab, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengucapkan, aku pun mengucapkan perkataan yang sama. Ya, artinya orang munafik tidak bisa menjawab 3 pertanyaan yang sangat mudah tersebut. Demikian juga orang kafir tidak bisa menjawab 3 pertanyaan yang sangat mudah tersebut. Nah, jadi tujuan kita mengkaji 3 prinsip dasar ilmu yang bermanfaat, termasuk pertanyaan siapa engkau, pertanyaan apa agama engkau, pertanyaan siapa nabi engkau, adalah pertanyaan yang akan kita jawab. Jadi persiapkan. Nah, mungkin begitu banyak orang yang mengetahui tentang jawaban-jawaban tersebut di kehidupan dunia. Orang awam pun tahu. Tapi apakah mereka bisa menjawabnya? Nah, belum tentu, karena yang diminta adalah mengilmui serta mengamalkan.
mengilmui bahwasanya 3 pertanyaan harus bisa dijawab dengan jawaban yang tepat, kemudian mengamalkan konsekuensi dari jawaban akan 3 pertanyaan tersebut. Nah, nabiku adalah Muhammad serta nabi seluruh umat ini. Jadi kita harus kenal siapa nabi kita, sosok beliau, bahkan apa yang beliau bawa. Nah, jadi sekilas kita akan menerangkan sebelum kita membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis berupa ayat demi ayat. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham. Nah, Muhammad putra Abdullah. Abdullah adalah ayah beliau, merupakan 6 laki-laki bungsu dari 10 orang bersaudara laki-laki dan 4 orang perempuan. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga adalah kakek beliau. Kakek beliau merupakan orang yang terpandang di kota Makkah dari kalangan Quraisy. Dari Bani Hashim. Hashim adalah kakek buyut beliau. Memiliki ibunda namanya Aminah. Beliau lahir di kota Makkah, tepatnya pada tahun gajah, beberapa hari sebelum, lahir setelah beberapa hari setelah peristiwa gajah. Beliau diasuh pertama kali oleh ibu beliau karena sementara hamil ibunya meninggal bapaknya. Kemudian masih dalam usia yang sangat muda beliau menyusul meninggal adalah ibunda beliau Aminah. Kemudian asuhan diambil alih oleh kakek beliau Abdul Muttalib yang masih usia remaja juga meninggal. Akhirnya asuhan diambil alih oleh paman beliau Abu Thalib yang juga meninggal dalam keadaan kafir, musyrik. Umur 25 tahun beliau menikah dengan seorang janda umur 40 tahun. Khadijah radhiyallahu anha, dan dari situlah seluruh anak beliau berjumlah 6 orang. Anak 4 laki-laki, 4 perempuan dan 2 laki-laki, dan seterusnya. Pembahasan tentang ini akan kita kaji dalam pembahasan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan biografi beliau, kemudian masa-masa beliau berdakwah. Selama 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan Rasul pada usia ke-40, meninggal pada usia ke-63. Dia berdakwah selama 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Ini yang kita kenal. Biografi beliau, karakteristik beliau, perwatakan beliau, dan seterusnya. Kemudian selain daripada itu juga adalah bahwasanya yang kita kenal dari beliau adalah apa yang beliau bawa, dan ini yang paling penting. Apa yang beliau bawa. Kemudian profesi beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat manusia adalah seorang utusan Allah yang menyampaikan kepada kita risalah dari Allah tabaraka wa taala. Kita akan bacakan dalilnya yang penulis bawakan kepada kita bahwasanya nabi dan nabi umat ini seluruhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, landasan hukumnya perkataan Allah taala. Maka Muhammadun, ayat yang pertama adalah maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad adalah bapa salah seorang dari kalian, namun dia adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Ayat pertama menerangkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki profesi utusan Allah, yakni Rasul. Sekaligus adalah dan tersekian banyak nabi yang Allah sebutkan dan Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran dan yang lainnya. Beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau meninggal dunia. Ini pertama, beliau adalah seorang utusan Allah yang datang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan datang nanti tentang makna la ilaha illallah, bahwasanya pelengkap dari kalimat la ilaha illallah adalah Muhammadur Rasulullah. Bahwa maksud dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah artinya adalah ikhlas beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan hidup kita, beribadah
Kemudian bagaimana cara kita beribadah? Ini dia, mempelajarinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah. Nah, beribadah kepada Allah dengan petunjuk beliau, dengan arahan beliau, dengan 6 saran pendapat dari beliau. Kita baca dalil yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, dan landasan hukum beliau adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, landasan hukum yang kedua adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yakni Allah yang telah mengutus pada kaum yang buta aksara, buta huruf, yakni bangsa Arab. Buta huruf artinya adalah ummi, kaum yang tidak pernah turun kepada mereka sebelumnya. Nah, kitab suci berbeda dengan Bani Israel, telah banyak turun kepada mereka kitab suci melalui lisannya para nabi dan rasul. Jadi mereka tidak dikatakan ummi. Ummi artinya adalah buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena bangsa Arab belum pernah turun kepada mereka kitab suci satupun sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Nah, dialah yang telah mengutus seorang Rasul dari kalangan diri mereka sendiri, yakni dari kalangan bangsa Arab. Ini makna yang pertama. Minhum, dari mereka, dari kalangan bangsa Arab. Kemudian minhum makna yang kedua adalah, dan ini pun tidak bisa dipisah, bahwasanya minhum minan nas, diutus dari kalangan manusia, dan Rasul tidak ada dari kalangan jin. Nah, Rasul yang Allah utus kepada umat manusia tidak ada dari kalangan jin, dari kalangan mereka, dari manusia sendiri. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka, ini kepada umat manusia, ayat-ayatnya, ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, mensucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran, al-hikmah, yakni sunnah, metode hidup. Ambil kitab wal hikmah, kitab dan sunnah. Membacakan kitabnya Al-Quran, al-hikmah artinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelum kedatangan nabi yang satu ini, mereka yakni umat manusia atau bangsa Arab dahulunya berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini sedang kita kaji materinya. Nah, kenal siapa itu Nabi, kenal siapa itu Rasul, namanya adalah Muhammad, utusan Allah kepada umat manusia. Di antara adalah bahwasanya beliau adalah utusan Allah, ba'atsa fil ummiyin rasulan. Allah mengutus kepada bangsa Arab. Jadi beliau dari bangsa Arab. Nah, dari kalangan umat manusia, yang itu sebagai seorang Rasul. Apa visi dan misi kedatangan Nabi SAW kepada umat manusia? Yatlu alaihim ayati. Pertama, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan. Artinya orang yang paling suci adalah orang yang mengambil pembelajaran Islam dari Rasulullah SAW. Nah, ketika orang tidak mengambil pembelajaran dari Rasulullah SAW, dia tidak mau mensucikan diri dia, tidak mau mensucikan hati dia, tidak mau mensucikan akidah, akhlak dia. Nah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, serta Rasul SAW datang sebagai sosok yang mengajarkan kitab dan as-sunnah. Mengajarkan kitab dan as-sunnah. Ini ayat yang kedua yang menerangkan kepada kita bahwa sosok Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah dengan tujuan untuk mensucikan umat manusia, diri mereka, hati mereka, mengajarkan kepada 6 umat manusia kitab dan sunnah. Ayat yang ketiga sekaligus ayat yang terakhir dari poin ini. Kalau masih ada waktu kita akan ambil 6 poin yang setelahnya. Ayat yang ketiga kata sang penulis, wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah yang Maha Tinggi. Fa'aminu billahi wa rusulih an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat yang terakhir, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Seorang nabi yang buta aksara, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Kalimatnya adalah Al-Quran, kalimatnya adalah keputusan Allah. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Ayat pertama dan ayat kedua menunjukkan tentang jati diri sosok manusia yang namanya Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah utusan Allah.
Kemudian ayat yang terakhir sekaligus ayat yang ketiga beliau ajarkan kepada kita bahwasanya ini di antara hak-hak seorang rasul yang harus kita penuhi sebagai umatnya. Di ayat ini disebutkan dua, kita akan sebutkan secara lengkap sekitar 4 atau 5 tentang hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan mulai dengan urutan yang pertama bahwasanya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat ini adalah fa'aminu billahi wa rusulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kewajiban kita sebagai umat beliau paling pertama adalah mengimani beliau. Dan maksud dari lafaz iman adalah percaya. Iman artinya adalah percaya. Nah, ini makna iman secara bahasa. Dari surat Yusuf menerangkan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala dari perkataannya anak-anak Nabi Yakub, yakni saudara-saudara Nabi Yusuf, ketika datang dengan membawa berita-berita palsu, laporan-laporan palsu, bahkan bukti palsu berupa baju Yusuf yang diberikan darah palsu, kata mereka, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Laporan palsu dari anak-anak Nabi Yakub, dia melaporkan kepada bapak mereka Yakub, "Wa ma anta bimu'minin lana," tidaklah engkau mau beriman kepada kami walau kunna shadiqin, meskipun kami adalah orang yang jujur. Yang engkau tidak mau percaya kepada kami padahal kami adalah orang yang jujur. Nah, makna iman membenarkan, percaya. Artinya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bahasa adalah percaya dan membenarkan apa yang beliau beritakan, baik itu berita yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, atau bahkan yang belum terjadi berkaitan dengan alam akhirat, atau sesuatu yang belum terjadi menjelang hari kiamat. Nah, arti dari iman adalah membenarkan atau mempercayai. Tasdiq. Makna iman adalah at-tasdiq. Nah, ini kewajiban kita sebagai insan yang beriman kepada beliau paling pertama adalah membenarkan atau mengimani. Kemudian kewajiban kita yang kedua sebagai insan dari umat beliau adalah mengangkat beliau sebagai suri tauladan. Mengangkat beliau sebagai suri tauladan. Allah terangkan dalam Al-Quran demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dan makna dari ucapan suri tauladan artinya jadikan beliau sebagai contoh dalam seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Apa yang belajarkan? Ambil seluruhnya berkaitan dengan kehidupan, segi-segi kehidupan yang kita butuhkan. Mulai dari adab makan, adab minum, adab berjalan, adab tidur. Adab atau etika, berbicara, bermuamalah, jual beli, dan seterusnya. Menjadikan beliau sebagai suri tauladan, artinya apapun yang datang dari beliau contoh, ambil. Nah, ini yang kedua. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kemudian yang ketiga, adalah taat, mentaati beliau, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya, taat kepada Allah, demikian juga kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul, karena taat kepada Allah wajib juga taat kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah wajib kepada berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang telah taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Taat kepada beliau adalah perkara yang lazim. Bahkan ini merupakan syarat seseorang itu akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak taat, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Jadi mengikutkan diri termasuk dalam umat Rasulullah SAW mendapatkan jaminan akan masuk ke dalam surga dengan ucapan tadi beliau di depan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan.
mendengar ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, para sahabat penasaran bertanya, adakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Adakah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Akhirnya kata mereka bertanya, ya Rasulullah, ya Abah, wahai Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Ya, artinya sungguh merugi orang tersebut. Sungguh bodoh orang tersebut. Sudah dapat jaminan untuk masuk ke dalam surga, ternyata dia tidak mau. Diberikan jawaban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk ke dalam surga, namun barang siapa yang enggan, barang siapa yang tidak taat, artinya barang siapa yang bermaksiat, dialah enggan. Rasulullah memberikan jawaban bahwasanya, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dialah akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, artinya barang siapa yang tidak taat kepadaku, dialah enggan untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi ini kewajiban ketiga kita sebagai umat beliau, taat. Nah, taat kepada beliau. Kemudian yang keempat di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi sebagai umat beliau adalah disebutkan dalam ayat yang kita baca, merupakan ayat terakhir. Di awal ayat menyebutkan tentang iman, di akhir ayat menyebutkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia. Nah, ikuti. Al-ittiba'. Jadi hak Rasulullah SAW yang keempat adalah diikuti. Selain ditaati pada urutan yang kelima dari hak beliau, urutan yang maksud kami urutan yang ketiga, kemudian urutan yang keempat kali ini adalah mengikuti beliau. Ada sebuah ayat dari surat An-Nisa yang disilakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya ayat tersebut namanya ayatul imtihan, ayat ujian. Artinya setiap kita yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ayat ini. Dari surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul wahai Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah." Jadi Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat ini. "Qul wahai Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha," katakan kepada umat engkau, katakan kepada umat manusia seluruhnya, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau ikuti aku, kata Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Nah, akan mengampuni dosa kalian. Yang namanya ayatul imtihan, artinya apa? Seseorang kalau mengaku cinta kepada Allah, tidak akan diterima pengakuan kecintaan dia tersebut kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasulullah SAW adalah termasuk 6 konsekuensi dari umat Rasulullah SAW. Ini merupakan kewajiban yang keempat dalam beriman. Kemudian jadi sebagai suri tauladan, taat kepada beliau. Kemudian yang keempat ini adalah mengikuti beliau. Kemudian bagaimana mengikuti? Apa yang kita ikuti dari Rasulullah SAW? Hal apa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita mengikuti beliau ditunjuk oleh surat Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Nah, ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang dia datangkan kepada kalian ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia cegah dari kalian maka tinggalkanlah. Ini maksud daripada mengikuti. Mengikuti apa yang beliau perintahkan kita amalkan, mengikuti apa yang beliau larang dan cegah kita tinggalkan. Ini konsekuensi daripada mengikuti. Kalau perhatikan tentang ayat yang kita bawakan tadi depan yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya ayat tersebut istilahkan dengan ayatul imtihan, ayat ujian atau ayat cobaan masa-masa kita diuji. Nah, bahwasanya kita mengaku cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah SAW, ini sebagai syaratnya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, setelah memaparkan ayat di atas dengan 6 kandungan makna tafsirnya, kata beliau, "Laisa sya'nu an tuhibbu, innama sya'nu an tuhabbu." Kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, "Laisa sya'nu an tuhibbu, innama sya'nu an tuhabbu." Yang artinya, tidak penting engkau mengaku cinta kepada Allah, yang penting adalah Allah mencintai engkau. Karena apa? Mengaku cinta kepada Allah tidak wajib. Karena cuma sekadar mengaku cinta, orang kafir, orang Yahudi dan Nasara pun mengaku kecintaan Allah. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala,
Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kata orang Yahudi, kata orang Nasara. Kami adalah anak-anak kecintaan Allah. Kami adalah orang-orang dicintai oleh Allah. Mengaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja belum cukup. Yang penting adalah apakah engkau sudah dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita ulangi sekali lagi, laisa sya'nu an tuhibbu innama sya'nu an tuhabbu. Tidak penting engkau mengaku cinta kepada Allah, yang penting adalah engkau dicintai oleh Allah. Sekarang bagaimana caranya untuk dicintai? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat An-Nisa yang tadi kita bacakan di depan. Nah, kemudian hak yang kelima dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk memenuhi sebagai umat beliau adalah jangan diselisihi. Jangan diselisihi. Ini kewajiban yang kelima. Kewajiban yang kelima jangan diselisihi. Artinya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh. Tidak boleh. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang penyelisihan umat dahulu terhadap nabi mereka. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang artinya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka ambillah, apa yang aku cegah kepada kalian tinggalkanlah. Lanjut hadisnya, ini yang terakhir potongan yang kita inginkan. Sesungguhnya saja yang membuat celaka umat-umat terdahulu adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya saja yang membuat celaka umat terdahulu adalah banyak bertanya serta menyelisihi nabi mereka. Jadi menyelisihi para nabi, terlebih-lebih lagi menyelisihi nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kecelakaan. Tidak boleh untuk diselisihi. Apalagi dalam akhir surat An-Nur, Allah mengancam bahwasanya orang yang menyelisih perkara beliau akan tertimpa dengan fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perkaranya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perkaranya. An tusibahum fitnatun, dia akan tertimpa dengan fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan terfitnah, atau dia akan tertimpa dengan siksaan yang pedih. Tertimpa fitnah, dan maksud dari fitnah yang diterangkan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, fitnah di sini adalah kesyirikan. Orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara beliau, agama beliau, urusan beliau, akan tertimpa dengan kesyirikan. Artinya binasa, orang tersebut akan terjun ke dalam dosa besar yang paling besar yang mengantarkan dia untuk kekal ke dalam neraka. Menyelisihi Rasulullah SAW adalah tidak diperbolehkan. Apalagi sampai meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mar raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku maka bukan tergolong dari umatku. Bukan tergolong dari umatku. Menyelisihi, membenci sunnah Rasulullah SAW, tidak mengikuti jalan beliau, dinafikan dari umat beliau. Seandainya pun dia mengaku aku umat Nabi SAW, tapi tidak mau mengamalkan sunnahnya, dikategorikan bahwasanya dia adalah orang yang tidak masuk dalam kategori umat Rasulullah SAW. Bahkan digolongkan orang tersebut adalah orang yang bodoh. Tidak mengikuti agama Rasulullah SAW adalah orang yang bodoh. Al-Quran mencela orang-orang yang tidak mengikuti agamanya Ibrahim. Al-Quran mencela orang-orang yang membenci agama Ibrahim, dikatakan bodoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidaklah membenci agama Ibrahim kecuali orang tersebut dalam memiliki jiwa yang jelek, jiwa yang bodoh, jiwa yang buruk. Kalau agama Ibrahim saja, membenci agama tersebut, tidak mengikuti agama tersebut dikatakan orang bodoh, bagaimana lagi dengan agama yang paling mulia, agama yang paling diterima oleh Allah Subhanahu, agama Islam. Kalau dibenci agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut bisa dikategorikan lebih bodoh. Kesimpulan akhir dari penyebutan tentang 5 kewajiban setiap kita sebagai umat
Rasulullah SAW memenuhi hak-hak beliau, kita ulangi, pertama-tama adalah beriman, dan arti iman adalah membenarkan dan mempercayai. Kemudian yang kedua adalah menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kemudian yang ketiga adalah ditaati. Yang keempat adalah diikuti, dan yang kelima yang terakhir adalah jangan membenci apa yang beliau bawa. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari ini, tepatnya pada poin yang kelima tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.